Selamat malam, selamat merayakan Natal. Semoga kelahiran Yesus membaharui hidup dan iman kita. Judul khotbah singkat saya, kita menuju Bethlehem. Ini sebuah perjalanan dan kita segera mulai. Segera setelah bala tentara surga itu pergi meninggalkan mereka, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Gembala-gembala melakukan perjalanan. Ini suatu ziarah yang penting, dan fakta menunjukkan bahwa Natal tidak dapat dipisahkan dari perjalanan melakukan kunjungan. Orang-orang yang biasanya kurang aktif mengunjungi ibadah, melakukan perjalanan ke tempat persekutuan, yakni gereja pada hari Natal. Natal ternyata merupakan peristiwa saling memberitahu. Allah memberitahu kepada manusia apa yang ia kerjakan, lalu manusia memberitahukan kepada sesamanya apa yang Allah kerjakan kepada manusia. Ada satu rantai yang tak terputuskan. Berita tentang karya Allah itu diteruskan dari satu orang kepada orang lain. Dalam peristiwa kelahiran Yesus, malaikat kembali muncul dengan maksud yang sama. Ini hendak menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah satu peristiwa yang terjadi atas perkasa Allah. Itu sebabnya Allah memberitahukan hal ini kepada manusia. Namun kita tidak boleh lupa, dalam kelahiran Yesus bukan hanya ada pemberitahuan dari Allah kepada manusia, tetapi juga orang-orang yang dilibatkan oleh Allah dalam peristiwa kelahiran Yesus saling memberitahu satu sama lain. Kita ingat peristiwa kunjungan Maria kepada Elisabet. Pada waktu itu, Elisabet memberitahukan kepada Maria apa yang ia rasakan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Lukas juga mencatat tentang Simeon dan Hana yang memberitahukan kepada Yusuf dan Maria tentang apa yang akan terjadi dengan Yesus saat mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat. Lukas bab 2 ayat 2 sampai 38. Dan seperti yang kita baca dalam teks tadi, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran. Lukas bab 2 ayat 17. Mari kita berkaca pada realitas kehidupan saat ini. Hal yang mau kita soroti adalah kebiasaan saling kunjung mengunjungi dalam kehidupan setiap hari. Hampir jarang terlihat lagi kebiasaan seperti ini. Orang-orang hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Kemajuan teknologi membuat semua orang menganggap kunjungan sebagai pekerjaan yang membuang-buang waktu. Padahal berkunjung atau kunjungan merupakan sebuah usaha atau cara yang paling nyata untuk membawa kabar gembira kasih Allah. Namun kehidupan umat saat ini banyak kali menampilkan berbagai bentuk kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang menghantui kehidupan, seperti kecemasan akan tingkah laku hidup umat yang cenderung jauh dari norma-norma sosial dan moral, luluhnya semangat iman umat, dan kecemasan akan ancaman kerukunan dan keharmonisan hidup berkeluarga. Semua bentuk kecemasan dan kegelisahan ini berbeda dengan kidung-kidung Natal yang akan menyanyikan lagu kasih, kesetiaan, kegembiraan, dan damai sejahtera. Umat beriman yang terkasih, Yesus lahir pada waktu malam yang sunyi di sebuah kandang yang sederhana dan hina. Kelahiran Yesus di malam yang sunyi melambangkan terbitnya keselamatan di tengah kegelapan dosa-dosa kita. Manusia yang berdosa diwakili oleh penduduk Bethlehem yang menolak untuk menerima Bunda Maria dan Santo Yosef, bahkan menolak kelahiran Sang Juru Selamat. Orang-orang berdosa tenggelam dalam ketidaktahuan dan menutup pintu hati mereka bagi kelahiran Yesus. Dengan kelahirannya sedemikian sederhana, Tuhan Yesus mengambil jalan kerendahan hati demi menyelamatkan manusia. Putra Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba supaya manusia dapat mencapai persatuan dengan Bapa di surga. Yesus mengalami nasib seperti manusia supaya Yesus mampu membawa manusia kepada keselamatan yang Yesus wartakan. Yesus mendamaikan kita dengan Allah dan memperbaharui martabat kita sebagai anak-anak Allah. Kita turut lahir secara baru di dalam anak Allah sendiri. Umat beriman yang terkasih,
Warta kelahiran Kristus merupakan warta iman yang harus ditanggapi dengan gembira dan penuh syukur. Kelahiran Yesus Kristus adalah bukti kebaikan dan kemurahan Allah kepada manusia. Warta kelahiran Kristus ini menyingkapkan terlaksananya keselamatan Allah di tengah kehidupan kita. Agar keselamatan Allah itu menjadi nyata di tengah dunia, masyarakat, dan keluarga kita diajak untuk mengembangkan sikap-sikap hidup yang baik. Kita diajak untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama, menciptakan persaudaraan sejati, membangun hidup bersama yang harmonis, baik di tengah masyarakat, keluarga, maupun komunitas yang lebih kecil. Kita hendaknya saling menghargai perbedaan, saling membantu dalam kesulitan, suka bekerja sama, menjauhkan segala permusuhan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, saling berbagi rasa dalam suka maupun duka dengan sesama. Dan terpenting adalah terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan menjalankan sikap hidup seperti ini, kita percaya bahwa Allah selalu mencintai dan menyalurkan rahmat keselamatannya kepada kita. Allah akan menghancurkan segala bentuk kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang menghantui hidup kita. Akhirnya, kita diajak untuk mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Semoga dengan pesta kelahiran Sang Juru Selamat, Raja Damai yang akan kita rayakan, membawa sukacita dan kedamaian besar bagi seluruh dunia, masyarakat, dan terkhusus hati kita masing-masing. Selamat merayakan pesta Natal. Damai Tuhan selalu menyertai kita. Menutupi renungan singkat ini, saya hendak menceritakan sebuah kisah. Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurung dirinya. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang yang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia maupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawab, "Di manakah engkau selama ini?" Saat itu belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak jauh dan tidak setinggi belalang yang lain yang hidup di alam bebas. Mari kita keluar dari kotak kecemasan, kita melompat bersama kabar gembira kasih Allah. Semoga bermanfaat.